Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Zakiah dari Prodi D3 Sanitasi yang saat ini sedang praktek kerja puskesmas di Puskesmas Marungi tahun 2022. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana dilakukannya konseling di Puskesmas Marungi. Di Klinik Sanitasi Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Marungi, Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nur Hayati. Usia, Bu? 30 tahun. Pekerjaan sehari-hari, Bu? Ibu rumah tangga. Alamatnya, Bu? Marungi. Kalau boleh tahu apa keluhan yang Ibu rasakan sekarang? Sakit paru. Sebelumnya Ibu ada memakan makanan apa? Baik, pasang kayak ini di rumah itu padat. Jadi sakit paru. Kalau boleh tahu sejak kapan Ibu merasakan sakit ini? 3 hari yang lama ya. 3 hari. Sumber air bersih Ibu berasal dari mana, Bu? Sumber gali. Sumber gali. Kalau sumber gali Bu, kira-kira jarak sumber air Ibu dari septic tank berapa meter, Bu? Kira 5 atau 6 meter lah. Jadi kurang biasa pula ya, Bu. Ya. Air yang Ibu konsumsi biasanya dimasak atau bak, Bu? Apa? Lain masak. Dimasak. Kalau setelah dimasak disimpan di wadah yang seperti bak, Bu? Diceret. Ya, Kita tutup, Ibu. kadang lain, tapi kalau anehnya kadang dibuka. Di rumah Ibu pakai septic tank, Bu? Iya. Tahu, Bu, di rumah Ibu punya anak tete atau anak bayi, Bu? Baik. Itu biasanya Ibu membuang tinja bayi, Mbak, Bu? Dicampain. Kita sampahnya. Sampah aja ya, Bu? Iya. Sampahnya di mana, Bu? Di belakang rumah. Ibu menyusui anak masih ASI, Bu? Iya. Jadi aku nanya ke Ibu tentang apa Ibu bisa menampilkan sakit diariku. Aku tanya beberapa pertanyaan tadi disusulkan permasalahan Ibu tuh nampaknya dari ayah Ibu kan tadi ayah Ibu di rumah jamin tenda, Bu? Kalau hari ujian kadang marah, tapi kalau yang tadi kadang kayak gini. Jadi ayah Ibu tuh tadi dari semua ke septic tank kurang dari 10 meter ya, Bu. Nah itu tuh nggak boleh ya, Bu, harusnya lebih dari 10 meter. Itu untuk ayah Ibu kan kalau ada hujan karua, kalau karu-karu kayak gitu, Bu, dipakai nak elok deh, Bu. Jadi sebenarnya Ibu membuat saringan ayah untuk bisa jadi elok tuh, Bu. Kalau secara fisik aja tuh, Bu, ada syaratnya harus jernih atau tidak berbau, tidak berasa kayak itu, Bu. Jadi harus memenuhi syarat ayah Ibu agar kesehatan Ibu bisa terjaga. Terus untuk pembuangan kotoran bayi Ibu tadi Bu campakkan sih ke belakang. Nah itu, Bu, sebaiknya Ibu berhasil dulu Bu buang tinja bayi itu ke WC, baru Ibu bungkus di plastik, baru sengkatan sarok, Bu. Kalau untuk itu adalah tadi permasalahan Ibu tolong jangan makan sembarang, Bu. Jangan jajanan, cari jajanan dulu, Bu. Rahasia tuh
buat surang lagi. Iya kadang lain buat seorang ibu tapi mungkin dek ladunya tak banyak nak. Cuma mesti tarik. Sama lo aja ibu tadi kan Iya. jadi itu masalahnya bu. Jadi rajin-rajin ibu cuci tangan pakai sabun ya bu setelah buang air besar dan setelah buang air besar ke makan. Pokoknya cek cuci tangan bu supaya bakteri dan kuman yang menempel di tangan ibu. Nah, jadi bu itulah saran dari Mana infeksi gitu. inspeksi itu melihat keadaan rumah ibu, melihat dari keadaan air ibu tadi, keadaan hygiene sanitasi ibu kayak itu. Bisa? Kalau besok iya bisa loh. Kalau besok bisa loh. Besok enggak lah. Bisa bu, hari Jam jam kedua ada. ibu itu yang bisa kamu saranan ke ibu. Jadi jaga-jaga makanan, banyak sering-sering cuci tangan pakai sabun ya bu. Terima kasih ibu telah berkunjung datang ke klinik sanitasi di Puskesmas Margiko. Terima kasih ya bu. Siang ibu, perkenalkan saya Yuni yang kemarin instruksi rumah ibu. Hari ini saya ingin melakukan intervensi kesehatan lingkungan yaitu KIE, yaitu komunikasi, informasi dan edukasi, memberikan edukasi tentang penyakit diare. Saya punya leaflet diare bu, bisa ibu cari di situ bu. Jadi apa itu diare ibu? Saya akan menjelaskan diare itu adalah air basah lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya, atau biasanya 3 kali sehari kita itu bisa mencret atau buang air besar bu. Jadi diare ini sangat berbahaya sekali bu, sehingga kita bisa kekurangan cairan dan lemas, dan bahkan diare itu bisa menyebabkan kematian bu. Bahaya juga, iya bahaya bu. Karena meninggal. Iya, karena kekurangan cairan tadi dan dehidrasi itu yang menyebabkan seseorang bisa meninggal. Jadi tanda-tanda diare ini bisa kita lihat di sini. Tanda-tandanya yaitu yang pertama itu pasti demam. Yang kayak. Iya, ini demam bu. Tanda-tandanya itu pasti demam, lalu beraknya cair, muntah, malas makan dan minum, malas bergerak. Kalau untuk anak-anak itu rewel, biasanya rewel kalau anak-anak seusia anak ibu tadi, rewel, terus dehidrasi. Dan penyebab apa sih penyebab diare itu? Penyebabnya itu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi diare ini bisa disebabkan oleh makanan atau makanan yang ibu makan, makanan tidak higienis, botol susu anak ibu yang tidak steril, dan pemberian ASI tidak eksklusif pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Lalu gangguan faktor lingkungan juga bisa menyebabkan seseorang diare bu. Lingkungan seperti lingkungan yang kotor, tidak cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, tidak cuci tangan setelah berak, begitu bu. Lalu bagaimana sih cara mencegah diare tersebut? Kita bisa mencegah diare ini dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Ini dapat kita imbangi dengan melakukan olahraga juga. Olahraga itu nak perlu barek-barek ada bu, olahraga kayak di rumah, bisa senam di rumah, di dalam rumah. Konsumsi makanan itu tidak cukup dengan
harus sehat tapi juga steril makanan tersebut. Makanan tersebut ketika misalnya contohnya ya Bu, ketika kita masak sebaiknya makanan itu ditutup agar tidak diingkapi oleh serangga. Jadi pas awal sampai Ibu atau hidang tutui di hidang saji kayak gitu loh aja minum Ibu ditutui supaya lalat dan hingga di makanan tersebut. Lalu ketika hendak makan Bu, hendak memasak, Ibu sebaiknya cuci tangan dulu supaya steril. Kan kadang di tangan lo nggak tahu di muka lo ada omongan penyakit bakteri. Nah, jadi sebaiknya cuci tangan. Cuci tangan tuh sering-sering cuci tangan. Kalau apalagi di masa COVID kayak itu kan Bu, nah, jadi banyak-banyak itu cuci tangan dulu pakai sabun dan air mengalir. Lalu itu tadi kan mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir Bu. Tindakan ini merupakan tindakan yang sederhana untuk dilakukan tapi manfaatnya sangat banyak, sangat besar manfaatnya Bu. Mencuci tangan ini kita bisa melakukan setelah aktivitas di luar. Nah, mencuci tangan dengan sabun bakteri atau kuman menempel pada tangan akan hilang. Nah, itu yang bisa saya berikan informasi kepada Ibu mengenai penyakit diare ini. Semoga Ibu bisa menerima masukan-masukan ataupun informasi yang telah saya berikan kepada Ibu. Sekali lagi Ibu sudah mengizinkan saya menyampaikan intervensi mengenai penyakit diare ini kepada Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak ya ilmunya, pertama saya tahu.